Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvan Al-Gifarin, NIT 190909401, Prodi D4 MTU, kelas India. Discussion of this temple. Di sini saya membahas tentang pengertian dan tourist dan travel. Yang kedua, karakteristik tourist. Yang ketiga, macam-macam perjalanan. Yang keempat, saran untuk membuat paspor. Dan yang kelima, fungsi paspor dan institusi yang mengeluarkan. Yang keenam, macam-macam paspor dan sejenisnya. Yang ketujuh, negara bebas visa. Yang kedelapan, macam-macam visa. Yang kesembilan, mata uang negara asing. Dan yang kesepuluh, perjalanan ke luar negeri. Yang ke-11, apa saja yang dibutuhkan. Yang ke-12, pembelian tiket online dan offline. Dan di sini saya membahas tentang pengertian tourist dan travel. Tourist berhubungan dengan travel. Tourist merupakan seseorang yang melakukan perjalanan tersebut, atau bisa kita disebut wisatawan, untuk jarak minimal perjalanan seseorang agar disebut turis adalah 80 km. Dan adapun travel merupakan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok menuju tempat lain dengan menggunakan transportasi darat, laut, dan udara. Dan selanjutnya, karakteristik turis. Di sini ada beberapa macam karakteristik dari turis. Yang pertama, melibatkan atau berhubungan dengan perjalanan dan penginapan, atau bisa disebut travel dan stay. Yang kedua, movement atau adanya pergerakan. Dan yang ketiga, can be international. Perjalanan yang dilakukan dapat lintas negara. Dan selanjutnya, domestik, dapat juga perjalanan dalam luar negeri. Dan yang selanjutnya, macam-macam perjalanan. Di sini ada pun macam-macam perjalanan dibagi menjadi dua. Outbound, dari dalam negeri dan ke luar negeri, dan inbound, dari luar negeri ke dalam negeri. Dokumen yang dibutuhkan pada saat pandemi travel domestik. Yang pertama, KTP. Yang kedua, hasil PCR. Yang ketiga, sertifikat surat vaksin dan surat pengantar RT atau RW. Dan travel luar negeri, persyaratannya ada visa, paspor, sertifikat vaksin, dan surat kesehatan. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang syarat untuk membuat paspor. Paspor adalah dokumen yang dibutuhkan dari negara pemohon untuk dapat melakukan perjalanan di luar negeri. Dan visa adalah dokumen yang dikeluarkan dari negara yang akan dibutuhkan oleh turis agar dapat melakukan perjalanan ke wilayah tersebut. Dan syarat membuat paspor. Ada beberapa syarat membuat paspor. Yang pertama, KTP yang masih berlaku. Yang kedua, KK yang masih berlaku. Selanjutnya, akta kelahiran atau buku nikah jika yang sudah punya buku nikah. Dan yang keempat, untuk orang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia harus menyertai surat keterangan kewarganegaraan Indonesia. Dan selanjutnya saya membahas tentang fungsi paspor dan institusi yang mengeluarkan. Fungsi paspor adalah sebagai dokumen utama dalam perjalanan internasional. Dokumen ini berisi dari data identitas sesuai KTP kita sendiri. Dan selanjutnya, institusi yang mengeluarkan adalah Direktorat Jenderal Keimigrasian atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Yang selanjutnya, Departemen Luar Negeri mengeluarkan paspor diplomatik. Dan saya akan membahas tentang macam-macam paspor dan sejenisnya. Paspor diplomatik, paspor yang diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. Dan ada pula paspor dinas. Di sini paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Paspor dinas, paspor diplomatik, dan paspor dinas. Di sini saya akan membahas tentang negara bebas visa. Di sini ada beberapa negara yang bebas visa, negara di Eropa. Yang pertama,
Belarusia bebas visa selama 30 hari, dan yang kedua Serbia bebas visa selama 30 hari juga. Dan di sini ada pula negara-negara dari Asia. Yang pertama Brunei bebas visa selama 14 hari. Dan yang kedua Kamboja bebas visa selama 30 hari. Hong Kong atau Cina bebas visa selama 30 hari. Selanjutnya ada Kazakhstan bebas visa selama 30 hari. Laos bebas visa selama 30 hari. Macau atau Cina bebas visa selama 30 hari. Dan Malaysia bebas visa selama 90 hari. Dan selanjutnya Vietnam bebas visa selama 30 hari. Myanmar bebas visa selama 14 hari. Dan selanjutnya Nepal visa on arrival selama 90 hari. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam visa. Di sini ada beberapa macam visa. Yang pertama, visa kunjungan wisata. Penjelasannya merupakan visa yang digunakan ketika kamu mengunjungi suatu negara untuk tujuan wisata. Yang kedua, visa kerja. Jenis visa ini merupakan jenis yang dipakai oleh tenaga kerja Indonesia yang mau ke luar negeri. Contohnya, bila kamu akan bekerja di Jepang sebagai tenaga kerja magang, maka kamu harus memiliki visa kerja dan jenis visa permanen atau semi permanen. Yang ketiga, visa kunjung bisnis. Di sini visa kunjung bisnis seperti menghindari pertemuan atau seminar sebagainya. Yang keempat, visa bisnis. Ini dibutuhkan jika kamu akan menetap di suatu negara untuk kepentingan bisnis dalam jangka waktu yang cukup lama. Visa pelajar. Seperti namanya visa pelajar, kamu membutuhkan jika kamu berencana mengunjungi suatu negara untuk melanjutkan studi. Dan di sini saya akan membahas tentang mata uang asing. Di sini ada beberapa mata uang asing. Yang pertama Afghanistan, mata uangnya Afghani dengan kode AFA. Yang kedua Afrika Selatan dengan mata uang RAN dengan kode ZAR. Yang ketiga Afrika Tengah dengan mata uang France dengan kode XAF. Yang keempat Albania dengan kode mata uangnya LEK dengan kode ALL. Yang kelima Aljazair dengan mata uang dinar dengan kode DZD. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang perjalanan yang ke luar negeri. Perjalanan ke luar negeri ada beberapa persyaratan. Yang pertama, dokumen untuk ke luar negeri. Yang pertama, paspor, visa, mata uang, ID card, teks surat kesehatan, dan keperluan pribadi. Yang kedua, boarding pass adalah dokumen berisi data diri kita dan tujuan penerbangan kita. Yang ketiga, free on board adalah barang bawaan yang dibawa oleh penumpang yang diberlakukan untuk masuk. Yang keempat, dibebaskan bea masuk atau FOB 500 USD 7,5 juta. Jika lebih dari 500 USD maka dikena bea masuk. Sekian dari presentasi saya. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.